Pinjaman online kena masalah, bisa kesandung pidana. Nah, apa ini masalahnya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog, ngobrol bareng Abah Jamal. Alhamdulillah bertemu kembali malam hari ini dengan channel YouTube yang selalu membuat semangat buat kalian untuk menumbuhkan mental yang saat ini jatuh gara-gara teror dan ancaman pinjol yang senantiasa makin menggila akhir-akhir ini. Kali ini akan Abah bahas perusahaan pinjol kena pidana ya akibat ulah para debt kolektornya. Simak videonya. Alhamdulillah bertemu kembali dengan channel YouTube ini, menguasai mental kalian, memperkuat mental kalian, menumbuhkan mental kalian, menjaganya agar tidak hancur ya. Nah, inilah channel yang tepat untuk Anda makin kuat mentalnya di tengah gempuran para penagih pinjaman online setiap hari yang saat ini Anda alami. Sudah tepat ada di channel YouTube ini sebagai channel penguat mental kalian semua. Kali ini akan Abah bahas ya, perusahaan pinjol kena pidana. Ini nih, kena pidana akibat si DC-nya nih ya, akibat DC-nya. Seperti apa? Simak videonya, Abah akan ulas. Dan teman-teman semua yang belum dukung channel ini, nah teman-teman bantu support ya channel YouTube ini dengan cara di-subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, di-like, di-share, komen, pastikan ditekan tombol merah loncengnya agar notifikasi video-video terbaru Anda dapatkan ya. Teman-teman semua, silahkan yang mau join dan gabung di grup Facebook Paguyuban Membasmi Pinjol, silahkan. Untuk link atau tautan ada di kolom deskripsi video ini dan Abah sematkan di kolom komentar. Kalian juga yang punya WhatsApp, silahkan bergabung di grup WA PMP Official untuk menguatkan mental Anda, menumbuhkan mental kalian, untuk membuat kalian makin strong, makin kuat ya. Silahkan untuk gabung, syaratnya harus memiliki seragam atau uniform berupa kaos PMP, silahkan hubungi admin ini. Nanti akan dijelaskan bagaimana cara memilikinya. Nah, kawan-kawan semua, kalian yang sudah tergabung di grup WA boleh ngobrol dengan Abah, boleh konsultasi sharing dengan Abah, dan kalian nanti boleh memiliki nih, stiker dilarang masuk untuk mencegah DC pinjol nagih ke rumah Anda. Mereka yang sudah melihat stiker ini wajib minta izin untuk masuk ke rumah kalian. Tanpa izin, mereka bisa kesandung pasal 1671 KUHP dan pasal 257 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Berpotensi bisa dipenjara mereka. Nah, kawan-kawan semua ingin memiliki stiker ini, silakan hubungi admin Abah. Nah, sekarang saatnya menyimak ya. Pinjol ini kena masalah, kena pidana akibat ulah dari DC-nya sendiri. Simak videonya. Pinjaman online kena masalah, bisa kesandung pidana. Nah, apa ini masalahnya? Simak baik-baik videonya, Abah akan bacakan buat kalian semua ya. Nah, ini teman-teman, dari teman kita ya, kalau menurut Abah, kalau sudah DC merendahkan dan menyamakan kita dengan binatang, berarti kita sudah resmi lunas dibayarkan oleh DC. Nah, kita lihat nih ya, ini pengirimnya 085602117595. Nah, anak lonte jangan main-main perkara utang ya. Lu tunggu aja pagi ini sampai siang ya, gua pantau sekitar rumah lu selama utang-utang lu belum beres. Hati-hati aja lu, sekeluarga antara rumah lu gua bakar atau keluarga lu mati nggak wajar. Gua tunggu 15 menit dari sekarang ya, binatang gitu ya. Nah, sama pesannya diulang lagi ya, di jam berikutnya. Nah, teman-teman semua, ini sudah jelas-jelas ya, di luar aturan dari SOP menagih. Sudah dijelaskan pula di peraturan POJK bahwa menagih harus sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, juga tidak melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Ini sudah jelas muatannya. Dan yang menyuruh melakukan penagihan, dan ini bisa dipenjara. Ya, ini bukan perkara DC pinjolnya. Ini yang menyuruh DC pinjol tersebut siapa? Perusahaan pinjolnya. Nah, ini diatur
di pasal 55 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mana ada di sana pelakunya, ada juga di sana siapa yang menyuruh melakukan. Nah, berarti yang menyuruh siapa? Perusahaannya kan, pinjolnya kan. Nah, ada lagi yang turut serta melakukan dan yang menganjurkan melakukan. Ini kita fokus, yang menyuruh siapa? Pinjaman online ini. Dan nggak mungkin yang namanya debt collector, DC pinjol, atau penagih utang pinjol tanpa ada perintah, tanpa ada tugas, tanpa ada yang menugaskan, tanpa ada yang menyuruh untuk melakukan penagihan. Berarti biang keladinya, biang keroknya adalah pinjolnya, perusahaan pinjolnya. Dan ini udah jelas-jelas diatur di KUHP ya, menyuruh melakukan. Berarti menyuruh untuk menagih ya, dengan cara-cara seperti itu. Harusnya mereka pantau, harusnya mereka didik. Setiap tenaga penagihan harus mereka didik, harus mereka lakukan cara menagih dengan baik dan benar, cara menagih dengan benar sesuai dengan SOP yang berlaku. Karena tidak ada satupun aturan hukum yang membenarkan cara mereka menagih dengan cara-cara seperti ini, mengancam, akan membakar rumah, akan menghilangkan nyawa, berkata-kata kasar. Ada tidak satu saja ketentuan hukum yang membolehkan seperti ini. Harusnya pinjol itu mikir. Jangan hanya mencari cuan, jangan hanya mencari untung semata, tapi tidak memikirkan SDM-nya. Tidak memikirkan akibat seperti ini. Banyak sekali korban. Korban depresi, stres. Korban amat sangat ketakutan, bahkan berakhir sampai mengakhiri hidupnya hanya karena ketakutan. Kalian tutup mata. Kalian hanya mencari cuan. Kalian tidak memikirkan dampaknya dengan menurunkan kolektor seperti ini. Kalian pressure kolektornya, maka kolektornya melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Tidak ada evaluasi. Ya, tidak dinilai seperti apa sih, layak atau tidak mereka untuk menagih. Harusnya dilihat dulu. Dan semua tenaga penagih sudah selayaknya memiliki sertifikasi profesi penagihan. Harusnya seperti itu. Minimal mereka diberikan pengetahuan cara menagih yang benar. Tidak dengan cara-cara seperti ini. Kalian melihat hari demi hari makin menggila cara-cara penagihan. Makin brutal cara-cara penagihan. Sudah tidak bisa dibedakan apakah itu penagih atau teroris. Nah, ini jadi perhatian cukup serius ya. Dan bisa-bisa kesandung pidana siapa yang menyuruh atau menugaskan DC pinjol ini untuk melakukan penagihan dengan cara seperti itu. Paham ya? Jadi ini buat pengetahuan kalian semua, bahwa bukan hanya debt kolektornya, tapi pinjolnya ya siap-siap kesandung pidana dengan pasal 55 KUHP seperti ini. Hati-hati dan waspada kalian. Jangan merasa bahwa kalian tuh perusahaan besar, cari cuan, cari untung, tapi tidak melihat dampak akibat menerjunkan penagih yang sewenang-wenang, yang arogan seperti ini, yang kasar. Nah, lihat faktanya. Penagih seperti itu fakta. Apakah betul dan dibenarkan nagih seperti itu? Ya, itu saja yang ingin Abah bawakan kali ini. Mudah-mudahan menjadi edukasi yang baik buat kalian semua. Dan terima kasih yang sudah menonton dari awal pertengahan sampai akhir. Silakan kawan-kawan, berikan feedback terbaik buat Abah, agar makin semangat. Tulis dan ketik di kolom komentar, saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Alhamdulillah teman-teman semua, ada di akhir video seperti biasa ya. Abah menyimpulkan dari apa yang sudah tadi Abah bawakan ya. Kalian diancam-ancam seperti tadi. Dengan kalimat kasar, bahasanya menyampaikan bukan lagi bahasa selamat siang, selamat sore, tapi langsung hai lonte. Akan kami bakar, kami habisi, kami pantau rumah lu. Hei, penagih nggak gini bos. Dan ingat, pinjolnya kalian, perusahaan pinjolnya yang menyuruh melakukan seperti ini, menugaskan penagih seperti ini, Anda bisa kena dan kesangkut pidana pasal 55 KUHP. Menyuruh ya untuk melakukan, menyuruh untuk menagih. Jadi ini yang Abah harus jelaskan. Ya, semata-mata sebenarnya penagih pinjol itu disuruh, dipresur, ditekan habis mereka untuk menagih dengan target. Makanya ya, mereka benar-benar kalap cara menagihnya. Dan tidak ada pantauan sama sekali.
Tidak ada evaluasi sama sekali. Hari makin menggila cara-cara penagihan seperti ini. Itu saja yang ingin Abah bawakan. Mudah-mudahan menyemangati kalian semua dan sebagai menjadi edukasi yang baik untuk Anda semua. Terima kasih yang sudah menonton dari awal pertengahan sampai akhir. Semoga menjadi manfaat. Dan seperti biasa, Abah mengajak kalian untuk berdoa. Doa di setiap video Abah adalah spesial dan istimewa buat kalian semua. Abah pimpin doanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabb. Ampuni hamba-Mu ini. Ampuni hamba yang sudah terjerat pinjaman online, pinjol yang notabene adalah riba. Riba yang Kau perintahkan untuk hamba jauhi. Riba yang Kau perintahkan untuk tidak hamba makan, ya Allah. Ampuni hamba. Hamba ingin tobat, hijrah, dan istiqomah meninggalkan riba selama-lamanya. Ya Allah, ya Rabb. Untuk kawan-kawan kami yang saat ini sedang sakit, terbaring sakit, ya Allah. Sembuhkan mereka. Angkat sakit penyakitnya, pulihkan mereka, ya Allah. Mereka ingin bahagia, mereka ingin fokus, mereka ingin sehat. Untuk beraktivitas lancar. Untuk mengais rezekimu yang halal, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, untuk teman-teman kami yang saat ini sedang berikhtiar, berniaga, wira swasta, berjualan ngelapak siang malam, kepanasan, kedinginan, kehujanan, ya Allah, lindungi mereka dari setiap bahaya, lindungi mereka dari sakit, ya Allah, jauhkan mereka dari rezeki yang haram, dan dekatkan mereka dengan rezekimu yang halal, ya Allah, ya Rabb. Untuk kawan-kawan kami yang saat ini rumah tangganya tidak baik-baik saja, di ujung perceraian, di ambang kehancuran, ya Allah, ampuni mereka, mereka ingin bahagia, harmoniskan kembali rumah tangganya, utuhkan dan rukunkan dan satukan kembali rumah tangganya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang penuh dengan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua yang Abah bagikan, Abah bawakan menjadi penguat mental kalian semua. Jangan pernah takut. Ancaman hanyalah sebuah ancaman. Mereka tidak akan pernah berani benar-benar datang. Mereka tidak akan pernah berani benar-benar menghancurkan rumah Anda. Mereka tidak akan pernah berani menyentuh Anda. Karena itu adalah ancaman. Ingat, ini adalah pinjol, pinjaman online, semuanya serba online. Terima kasih, semoga menguatkan kalian semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Bravo.